Terharu juga ya. Saat Malaysia pun juga sekarang tengah merayakan. Dapat orderan 2 kali dari Malaysia ya Bang? Dia itu mengatasnamakan Malaysia. Mengatasnamakan Malaysia, intinya pesan makanan atau minuman tapi ditujukan buat pengemudi ojol ya. Wih, cakep nih teman-teman dari Malaysia nih. Bang Supri hari ini udah terima 2 kali ya? 2 kali. Jadi memang saat ini tetangga itu bisa pesan makanan lewat ojol. Gunanya apa? Jadi makanan yang mereka pesan itu buat dibagiin ke sesama driver ojol. Gue merinding banget, gue terharu banget karena saudara-saudara kita di Malaysia udah mau mensupport langsung para peserta aksi dengan merubah lokasi. Lagi rame banget di threads teman-teman kita yang dari Malaysia, Singapura, Brunei pada ngebantu Indonesia dengan cara pesan makan dari Grab secara online. Mereka order. I think I'm about you, and I think I have to listen because. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah beberapa video saya sudah reaksikan ya tentang ramai rakyat Malaysia itu order makanan dekat sana, Grab ya. Oke, nah banyak sekali ya saya lihat ya, banyak yang berterima kasih akibat kalian-kalian yang order itu mereka ada juga pemasukan dan juga mereka boleh makan ya. Oke, nah terbaiklah buat kalian ya. Nah, saya tengok membuat seruan dekat aplikasi X itu supaya warga negara asing, maksudnya selain warga negara Indonesia itu yang berada di luar negara ikut berpartisipasi. Nah, banyak ya, ramai juga saya lihat orang-orang Malaysia dan bukan hanya Malaysia, ternyata orang Singapura juga ya. Wow, terima kasih orang Thailand. Makasih buat kalian yang sangat-sangat peduli juga terhadap kondisi di Indonesia saat ini. Nah, walaupun terlihat kecil tapi mungkin buat orang-orang yang mendapatkan orderan kalian itu mendapatkan makanan yang kalian order itu sangat luar biasa bagi mereka. Kita akan tengok lagi beberapa video. Nah, ini adalah saya tengok wow, mereka sangat happy. Ada juga yang order macam makanan fast food, ayam goreng, kentang goreng yang mereka itu pun selama ini tak pernah makan ya, ada orang order mereka boleh makan. Luar biasa. Lagi rame banget di threads teman-teman kita yang dari Malaysia, Singapura, Brunei pada ngebantu Indonesia dengan cara pesan makan dari Grab secara online. Mereka order dengan locationnya di Indonesia. Terima kasih teman-teman udah bantu Indonesia. Mari sama-sama kita bantu ojol, Grab ataupun Gojek. Buat teman-teman Indonesia yang lagi di luar negeri juga boleh bantu dengan cara ini. Make sure paymentnya itu jangan cash. Ganti location Grab kalian misalnya ke Indonesia dan ganti kotanya. Langsung tambahin kartu debit atau kredit kalian ataupun e-wallet. Terima kasih banyak buat teman-teman yang pertama inisiat hal ini dan udah viralin juga di threads. Semoga semakin banyak orang-orang yang bantu Indonesia. Jujur gue merinding banget, gue terharu banget karena saudara-saudara kita di Malaysia udah mau mensupport langsung para peserta aksi dengan merubah lokasi ojek online mereka dari Malaysia ke Jakarta. Tujuannya adalah supaya mereka bisa order makanan terus dikasih ke driver ojek online ataupun peserta aksi. Dan menurut gue ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan para saudara-saudara kita di Malaysia. Dan gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara kita di Malaysia yang udah mau mensupport langsung saudara-saudara kalian di Indonesia yang sedang mengalami bencana yang luar biasa, yang sedang mengalami demonstrasi besar-besaran atas ketidakadilan dan kebobrokan sistem yang terjadi di negeri ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk saudara-saudara kita di Malaysia. Sekarang ni rakyat Indonesia sangat-sangat terkesan dengan keadaan depa sekarang. Dah lebih banyak yang buat rusuhan tu, mesti ada juga yang di antara depa, tambah lagi yang rider ni kan yang terkesan dengan kerja depa tak ada job tau. Lepas tu dia tengok dekat trade cara untuk kita order makanan daripada Malaysia, terus daripada Grab dekat sana. Dan nampak tengok ini Nana dah hantar tadi. Nampak? Nah, kalian sedih gila weh tengok. Video ini orang-orang kan. Dan makanan tu betul-betul dapat tau. Makanan tu dapat, nampak. Ni order Nana tadi tau. So, hampa boleh tengok video Nana ajak sekejap lagi step by step cara dia macam mana.
Mula kita tukar dulu location Malaysia kepada Indonesia. Lepas tu kita type je Jakarta lah, area yang mana depa tengah terkesan tu. Lepas tu hampa type je Shangri-La Hotel, yang mana dekat situ kebanyakannya yang tengah terkesan lah. Dan ada macam-macam pilihan makanan dekat sini. Nana pilih nasi ayam je dekat sini dengan one set dengan ayak sekali lah. Harga satu set tu dalam RM7 je Malaysia. Masukkan ucapan sikit, lepas tu bagi tahu rider tu boleh bahagi-bagikan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk rakyat Malaysia, terutama di area Johor, yang dimana yang telah membantu kawan-kawan kita atau aksi-aksi demo, yang dimana memesan makanan GrabFood untuk orang-orang yang pendemo ataupun untuk driver-driver ojol. Oke, jadi kawan-kawan semuanya sedang viral. Banyak kawan-kawan kita ataupun tangga-tangga kita dari Malaysia yang membantu dengan cara pesan makanan melalui GrabFood yang ada di Malaysia, tetapi bisa dipindahkan ke GrabFood Indonesia. Halo, aku Anat. Hari ini hari Senin, tanggal 1 September 2025. FYP hari ini udah nggak ada lagi tentang pemberitaan demo, tidak ada lagi pemberitaan demonstran atau aksi massa. Semuanya berubah seperti sebelum terjadinya demo. Apakah FYP kalian juga seperti itu? Dan ada beberapa berita yang bikin aku sebenarnya ini aku harus malu atau aku harus bangga atau aku harus sedih ya, kayak gitu. Berita pertama yang aku dapatkan pagi ini adalah orang Malaysia itu berbondong-bondong membeli makanan lewat Grab Indonesia terus dibagikan ke kita. Terus yang kedua adalah warna bendera kita, bendera merah putih itu berkibar, bukan berkibar, di gedung tertinggi di dunia, di Burj Khalifa, diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga adalah di negara Vatikan, yaitu negara kiblatnya umat Katolik di dunia, itu mendoakan Indonesia. Baru 3 sih sampai pagi ini, cuman itu 3-tiganya membuat aku nangis, entah nangis sedih atau malu atau rasa bangga, I don't know why. Doanya masih sama, semoga Indonesia cepat pulih dan sampai bertemu di Indonesia yang lebih baik. Bye-bye. Oke teman-teman, saya sangat terharu juga ya, kalian buat seperti ini ya di tengah kacau balaunya demo di mana-mana di Indonesia ya. Masih ada juga orang yang peduli ya, termasuk orang luar. Saya pun tak expect ya, dengan cara ini kalian boleh menolong. Saya pun juga baru tahu kita yang ada di luar negara boleh order makanan di Indonesia gitu terutamanya. Saya baru tahu saja tahu. Oke, bagus ya. Oke teman-teman, nah ini satu video saya ada jumpa ya, seorang warga negara Malaysia itu di mana ya, macam disuruh ya membuat video perdamaian dan dibayar 150 juta ya. Indonesia sanggup membayar kreator 150 juta, sekitar kurang lebih 40.000 ringgit ya. Untuk membuat video-video perdamaian supaya tidak ada terjadinya konflik ya. Orang Malaysia pun dibayar. Saya ada tengok kan, orang Indonesia saja ternyata banyak ya dibuat macam ini. Oke, kita dengarkan videonya. Daripada bayar saya sebanyak 150 juta untuk jadi buzzer kepada pemerintah, ataupun membayar orang-orang lain juga sebagai buzzer kepada pemerintah dengan menggunakan wang daripada pendapatan negara dan juga hasil pajak yang diambil daripada rakyat-rakyat biasa yang susah ni, bukankah lebih baik kalau gunakan wang tersebut untuk naikkan gaji guru-guru di Indonesia, ataupun gunakan wang tersebut untuk perbaiki kualitas kehidupan rakyat-rakyat Indonesia dekat sana? Kenapa nak bazirkan duit negara, wang negara untuk perkara macam ni? 150 juta rupiah ni bukan satu angka yang sedikit tau. Kalau convert kepada ringgit, duit tersebut boleh jadi lebih daripada RM38,000. Bukankah lebih bijak dan lebih bagus kalau gunakan wang hasil negara ni kepada rakyat-rakyat Indonesia yang betul-betul memerlukan sekarang? Takkanlah saya nak jadi pengkhianat kepada saudara serumpun saya sendiri. Bang, bahas buzzer yang dibayar 150 juta buat belain pemerintah. Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Jerome ngepost kalau dia dapat tawaran buat jadi buzzer pemerintah. Satu postingannya 150 juta. Kamu bayangin aja, dapat 150 juta di kondisi ekonomi kayak gini. Tapi sebagai gantinya, kamu harus mengkhianati warga
aja dengan bilang semuanya baik-baik aja. Padahal kalau semua baik-baik aja, ngapain rakyat turun ke jalan buat minta keadilan? Udah gitu, fitur live di TikTok malah diblokir, lampu jalanan dipadamkan, bahkan ada wartawan TV One yang diduga ditangkap dan digebukin. Semua bisa kamu cek di postingan-postingan ini. Padahal wartawan itu nggak boleh disentuh ketika menjalankan kegiatan pers. Tertulis di pasal 8 Undang-Undang Pers. Lengkapnya bisa kamu cek di artikel ini. Negara kita lagi kayak gini dan masih ada aja influencer yang milih buat diem, nggak mau bersuara dan nganggap semuanya baik-baik aja. Alasannya karena nggak ngerti dan nggak mau terlalu politik. Padahal dari harga beras sampai polusi udara yang kita hirup, itu semua dipengaruhi sama politik. Jadi tolonglah berhenti jadi orang yang apatis dan tone deaf. Kalau udah lihat semua ini dan kamu masih diem, saya punya 2 pertanyaan buat kamu. Yang pertama, kok bisa? Yang kedua, kok tega? Kita itu harus stay safe, bukan stay silent. Tapi kalau kamu ngelawak, aku lebih suka stay Taichan bang, kita nggak teman. Nah, kamu tahu nggak? Yang paling kocak dari semua ini, saya juga dikirimin tawaran yang sama. Dan kalau kita perhatiin, ini briefnya tuh sama. Serentak post di tanggal 1 September, hari ini jam 3 sore. Jadi kita lihat aja nih, siapa aja yang ngambil job ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. As a Singaporean, I think we are all aware of what happened in Indonesia right now, of the democracy and everything semua. So actually this thing viral dekat Malaysia. I think negara kita yang mulakan dulu. So daripada Malaysia tu datanglah ke Singapore. I think Singapore dah datang ke Thailand and Philippines. I think so. So I guess cara yang kita boleh tolong kita punya teman-teman dekat Indonesia is by order makanan, order groceries for them, and this is what I did. For example, ni bukan nak untuk tunjuk bukan beriak ke apa, tapi I hope with this kita boleh membantu saudara-saudara kita yang kat sana yang terjejas dengan apa yang terjadi ni lah kan. So this is one of it. So I cakap dengan dia dari HK saya ke Singapore, makanan tu yang I order is for them lah, or for teman-teman diorang. So this is what I did. So it's very easy to do sebenarnya. I nampak ni dekat thread, viral dekat thread. Okay, so I decided to try myself, and then boleh lah kita boleh order pesanan daripada Singapore ke Jakarta. So yeah, this is adalah tu. I hope ramai lagi mungkin yang boleh tolong negara jiran kita yang tengah mengalami demokrasi dan everything semua kan. So yeah, itu saja. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi ini saya ketemu Bang siapa namanya? Bang Supri. Bang Supri. Bang Supri ini dapat orderan 2 kali dari Malaysia ya, Bang? Dia itu mengatasnamakan Malaysia. Mengatasnamakan Malaysia, intinya pesan makanan atau minuman, tapi ditujukan buat pengemudi ojol ya? Guys, cakep nih teman-teman dari Malaysia nih. Bang Supri hari ini udah terima 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Jadi memang saat ini lagi ramai trennya teman-teman dari Malaysia itu para pengguna aplikasi ojol itu pada pesan, jadi semacam aksi solidaritas nih. Lihat Bang, widih, cakep beneran gitu ya. Beneran ya? Keren. Udah dapat 2 kali ya Bang ya? Hari udah amanahnya udah saya sampaikan semua. Ada perojol. Nah, dari Malaysia. Waduh, ini ini solidaritas dari warga Malaysia ya? Waduh. Dia order via GrabFood aplikasi. Keren. Jadi Bang, siap, jadi. Kasih sama temen. Nah, kasih bagi-bagi aja sama yang membutuhkan. Saya udah habis makan. Iya. Nasi Padang kan nggak bisa lama-lama. Iya. Nggak bisa lama-lama nasi Padang. Ya Bang, jadi semangat ya, semoga aman semua ya. Amin. Ada rame-rame lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada lah pengaruh juga, orang-orang pada WFH udah jadi sepi. Yang bikin rusuh-rusuh minggir sana ya, jangan jauh ganggu ya. Efek orang pada WFH kan orderannya jadi sepi. Iya, susah semua kita ya. Kalau GrabFood ya alhamdulillah, tapi kan harganya kan enakan Grab baik. Siap ya. Makasih Bang. Ya sama-sama. Jadi gimana Bang? Ini kan bulan Agustus kan hari spesialnya teman-teman kita di Malaysia. Mencari sesuatu nggak nih buat mereka? Saya dari ojol nih ngucapin selamat hari kemerdekaan buat Malaysia. Iya. Semoga sukses selalu Malaysia. Iya. Terima kasih atas bantuannya yang tadi via GrabFood. Siap. Saya sampaikan amanat-amanat
makanannya. Terima kasih. Lupakan dulu sejenak pertikaian kita soal batuk dan wayang ya. Entah setelah selesai ini semua baru kita ramai lagi sama Malaysia. Oke? Thank you Malaysia. Thank you Bang. Oke teman-teman, nah terharu juga ya. Saat Malaysia pun juga sekarang tengah merayakan hari kemerdekaan, mereka juga mengingat orang-orang Indonesia juga yang sekarang terkena dampaknya ya. Banyak juga katanya mereka terkesan, apalagi orang-orang ya office itu dekat sana bekerja di rumah. Jadi kurang orderan, ekonomi mereka pun ya bergantung hanya dengan ini saja. Ya itulah ya, saya pun terharu sekali ya. Sampai terfikir gitu ya. Bantuannya dengan cara seperti ini. Dibantu 2 kali ya. Pertama mereka akan bantu orderan mereka itu, biaya penghantaran. Yang kedua, makanan itu boleh mereka nikmati. Nah, tadi baiknya juga ada 2 kali orang Malaysia itu order 2 kali. Lepas itu abang ini itu kan dia tidak boleh makan sendiri, dia bagikan kepada orang yang memerlukan lainnya. Wow, terbaik. Nah, ini satu aja pesan daripada Sari ya. Kalau misalnya kalian pikir di Jakarta saja, bukan di Jakarta saja ya teman-teman, di daerah Indonesia yang lainnya juga. Contohnya di tempat saya dekat-dekat Medan pun sama ya, dekat Makassar, dekat Bandung, dekat. Kalian boleh tengoklah lokasi-lokasi demo di mana saja. Jadi jangan bertumpu di Jakarta saja gitu ya. Oke, so kita lanjut lagi ya. Saya terharu sekali ya menjumpai satu gambar ini. Kalian boleh lihat ada orang Thailand, orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina ternyata. Lepas itu macam seakan-akan lah yang sakit itu adalah orang Indonesianya. Semua memberikan perhatiannya. Luar biasa lah ya. Hari ini kita buka kelas sejarah bersama Syafna Ofas. Mari, soalan pertama, kenapa kerajaan diorang naikkan gaji DPR tapi tak naikkan gaji rakyat? Okey, you salah faham ni. Diorang bukan naikkan gaji pokok. Gaji pokok memang macam tu je. Diorang naikkan allowance rumah. Allowance rumah tu diorang naikkan sampai ke RM15,000 kita, plus minus lah. So yang diorang rensekkan tu sebab diorang dah naikkan allowance yang dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Jadi rakyat marah lah, kenapa yang kerajaan macam gini gaya, yang orang biasa tak dapat macam yang kerajaan dapat. Macam tu, maksudnya tak fair dekat dalam diorang punya community. Diorang lebihkan dekat kerajaan je, semua kerajaan. Lepas tu yang kerajaan pula pergi provoke, bagi rakyat-rakyat ni nampak yang diorang ni ditindas. Sebab orang marah because of diorang punya ekonomi dah lah begitu. Kita pun nampak ekonomi Indonesia macam mana kan. Tapi kenapa dia tetap proceed untuk buat itu juga? So sekarang ni rakyat marah lah, rakyat protes lah dekat diorang. Kenapa dia buat macam tu? Nombor 2, boleh ke kerajaan diorang bubar? Tak boleh. DPR tidak boleh dibubarkan. Mengikut diorang punya sistem sejarah Indonesia, setahu saya tak boleh dibubarkan. Sebab diorang macam Amerika, macam US. US pun tak boleh bubar. Dia bukan macam Malaysia. Malaysia mungkin boleh. Nombor 3, mata wang diorang jatuh. Alah, tak nampak lah. Kejap. Kalau dia tanya mata wang jatuh tapi DPR dengan menteri elok je naikkan harga, maksudnya boleh ke dan valid ke begitu? Sepatutnya tak boleh lah. Sebab supposed to be bila mata wang menurun, kadar pembelian, kadar rakyat diorang untuk membeli tu sangat rendah dan menurun. So sepatutnya kerajaan kena berjimat cermat. Kerajaan tak boleh terus spending, keluarkan duit untuk bagi kat menteri-menteri ni. Tak payah pun tak apa, bagi sikit pun tak apa. Tapi dalam hal ni menteri-menteri diorang yang tamak, menteri-menteri diorang yang selfish. Senang cerita aku boleh cakap menteri diorang selfish. Betul. And then dia tanya juga apa yang kuasa pemerintahan yang aku cakap tadi, 3 tu, legislatif, eksekutif dengan mahkamah. Okay, kehakiman lah. Kehakiman tu mahkamah, legislatif tu DPR, macam parlimen,
Eksekutif tu adalah menteri dan Perdana Menteri. Maksudnya menteri-menteri macam menteri-menteri kita tu, Menteri Kewangan, Menteri Pembangunan Wanita, Menteri Sosioekonomi lah, apalah itulah inilah, itu masuk dalam kategori eksekutif. Kalau yang DPR tu pula macam kita punya parlimen yang meluluskan bajet, yang membentangkan apa orang kata planning-planningnya, buat itu buat ini, lepas tu hakim luluskan hakim ke? Apa yang dekat parlimen tu? Yang itulah yang leader duduk depan sekali tu. Dan dia punya mahkamah, dia orang punya kehakiman tu macam kita jugalah. Kat mahkamah ada hakim yang menentukan kesalahan dia apa, yang buat salah macam gitu, macam gini, kehukumannya sama. Itu sama macam Malaysia. So itu sahaja, faham rambut aku ni tak upa apa dah. Aku ni dah banyak dah mengajar korang ni pasal Indonesia ni. Sebab gigi dah cantik deh. Tadi video gigi buruk, ni video gigi elok dah. Halo aku Anat, hari ini hari Senin tanggal 1 September 2025. FYP hari ini udah nggak ada lagi tentang pemberitaan demo, tidak ada lagi pemberitaan demonstran atau aksi massa. Semuanya berubah seperti sebelum terjadinya demo. Apakah FYP kalian juga seperti itu? Dan ada beberapa berita yang bikin aku sebenarnya ini aku harus malu atau aku harus bangga atau aku harus sedih ya kayak gitu. Berita pertama yang aku dapatkan pagi ini adalah orang Malaysia itu berbondong-bondong membeli makanan lewat Grab Indonesia terus dibagikan ke kita. Terus yang kedua adalah warna bendera kita, bendera merah putih itu bukan berkibar di gedung tertinggi di dunia, di Burj Khalifa, diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga adalah di negara Vatikan, yaitu negara kiblatnya umat Katolik di dunia, itu mendoakan Indonesia. Baru 3 sih sampai pagi ini, cuman itu 3-tiganya membuat aku nangis, entah nangis sedih atau malu atau rasa bangga, I don't know why. Doanya masih sama, semoga Indonesia cepat pulih dan sampai bertemu di Indonesia yang lebih baik. Bye-bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.